Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di jam mata kuliah pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Tamrin selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang telah memberikan kesempatan besar ini kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Oke, perkenalkan, nama saya Alatul Arabi. Di sini saya berfungsi sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Siti Latifatul Ulfa, yang kedua ada Tarisha Audrey Anastasia, yang ketiga ada Lailatun Nadia, dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Alatul Arabi. Langsung saja untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Definisi reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Bapepam. Portofolio efek adalah kumpulan atau kombinasi sekuritas, surat berharga atau efek atau instrumen yang dikelola. Sedangkan reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Karakteristik reksadana syariah. Yang pertama, jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudian, lembaga keuangan konvensional atau ribawi, usaha yang memproduksi, distribusi, dan memperdagangkan makan dan minuman yang haram, dan usaha yang memproduksi barang-barang atau jasa yang merusak moral dan sifat mudarat. Yang kedua, jenis transaksinya tidak mengandung hal-hal yang dilarang seperti najasi, bai' al-ma'dum, insider trading, dan melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya. Yang ketiga, prinsip aturan investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariat Islam. Dan yang keempat, adanya screening dan cleansing. Manfaat reksadana. Yang pertama adalah likuiditas. Investor yang membeli reksadana terbuka dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap saat, dan penerbit secara hukum wajib membelinya sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat itu. Yang kedua, diversifikasi, yaitu investasi dalam reksadana di backup dengan sekelompok instrumen di pasar modal yang selalu berubah setiap saat agar dicapai nilai maksimum dari portofolio yang bersangkutan. Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio efek didiversifikasikan ke tingkat yang paling optimal. Yang ketiga, manajemen profesional. Pengelolaan portofolio dilakukan oleh manajer investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana, didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap. Yang keempat, biaya yang rendah. Reksadana merupakan sekumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional. Dengan besaran kemampuan untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut, akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi. Yang kelima, pelayanan bagi pemegang saham. Reksadana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang saham, misalnya dengan menjanjikan untuk melakukan reinvestasi terhadap dividen dan capital gain secara otomatis. Yang keenam, transparansi informasi. Wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaan secara berkesinambungan, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat risiko investasi setiap saat. Reksadana juga memiliki andil besar dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional. Reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah. Yang pertama dari saham berupa dividen, yaitu bagi hasil keuntungan
dari laba yang dihasilkan emiten. Rights, yaitu hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten. Capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. Penghasilan kedua dari obligasi yang sesuai dengan syariah, berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. Yang ketiga, dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah berupa bagi hasil yang diterima dari isu. Yang keempat, dari deposito, yaitu berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah. Investor juga harus mengetahui resiko-resiko yang mungkin timbul apabila membeli reksadana. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksadana. Yang kedua, risiko liquid. Menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Yang ketiga, risiko politik dan ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan. Yang keempat, risiko pasar. Terjadinya fluktuasi nilai sekuritas di pasar efek akan berpengaruh langsung kepada nilai bersih portofolio. Yang kelima, risiko inflasi. Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total real return investasi. Yang keenam, risiko nilai tukar. Risiko ini terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik. Yang ketujuh, risiko spesifik. Setiap sekuritas dapat menurunkan nilainya jika kinerja perusahaan sedang tidak bagus. Juga adanya kemungkinan mengalami default atau tidak dapat membayar kewajibannya. Yang kedelapan adalah risiko wan prestasi, yaitu risiko yang timbul saat perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungjawaban saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lembaga-lembaga fasilitator reksadana. Yang pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang berada di bawah Departemen Keuangan Publik yang bertugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan yang terjadi di pasar modal, serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Yang kedua adalah pengelola investasi atau manajer investasi. Pengelolaan reksadana dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan izin dari Bapepam LK sebagai manajer investasi. Yang ketiga, bank kustodian berwenang dan bertanggung jawab menyimpan, menjaga, dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan ataupun pembayaran berdasarkan kontrak yang telah dibuat dengan manajer investasi. Yang keempat, notaris berwenang mengeluarkan akta badan hukum pengelola investasi baik pendirian maupun pembubaran, menyaksikan pengesahan dokumen kontrak investasi pada tahap persiapan dan perikatan lainnya. Yang kelima, konsultan hukum bertugas meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat segi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten. Yang keenam, akuntan publik disahkan oleh BKKP melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya, memeriksa pembukuan dan ketentuan Bapepam LK, memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik. Yang ketujuh, agen penjual, yaitu pihak yang menjualkan produk-produk yang dikelola oleh manajer investasi kepada nasabah baik perorangan maupun badan hukum. Bentuk hukum reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 18, Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua. Yang pertama, reksadana berbentuk perseroan atau corporate type. Suatu perusahaan atau perseroan terbatas, dalam bentuk ini, perusahaan penerbit reksadana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya, dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Yang kedua, kontrak investasi kolektif atau KIK adalah kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek, dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.
Pada reksadana yang demikian ini, manajer investasi dan bank kustodian mengadakan akad yang menurut Undang-Undang Pasar Modal disebut kontrak investasi kolektif atau KIK. Sifat-sifat reksadana. Reksadana memiliki beberapa sifat yang tidak bisa dipisahkan. Sifat-sifat tersebut adalah 1. Reksadana tertutup atau closed end fund, yaitu reksadana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual saham, hal ini harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan. 2. Reksadana terbuka atau open end fund, yaitu reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya setiap saat apabila diinginkan manajer investasi reksadana. Melalui bank kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham atau unit pada saat tersebut. Pengembangan reksadana syariah. Sejak diluncurkan reksadana syariah pertama kali yaitu Dana Reksa Syariah 25 Juni 1997, perkembangan instrumen syariah terus mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan di pasar modal. Terlebih di era tahun 2002 sampai dengan pertengahan tahun 2004. Instrumen syariah baik reksadana maupun obligasi dan investasi syariah lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu reksadana sampai saat ini berjumlah 10 reksadana, tidak termasuk 2 reksadana yang tidak aktif atau bubar. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah antara lain yaitu pertama, perkembangan macam instrumen pasar modal sesuai dengan syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN MUI. Kedua, perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar modal syariah. Ketiga, perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan transaksi pasar modal syariah, termasuk Bapepam Syariah, Lembaga Pemeringkat Efek Syariah, dan Dewan Pengawas Islamic Market atau Indeks. Dan pada grafik di samping menggambarkan tentang pertumbuhan produk reksadana syariah dan konvensional. Mengacu pada grafik tersebut, pertumbuhan atau CAGR produk reksadana syariah sejak 2010 sampai Agustus 2019 mencapai 18,63% per tahun. Meski secara jumlah produk lebih sedikit dibandingkan konvensional, menariknya pertumbuhan jumlah produk reksadana syariah lebih tinggi, baik dibandingkan jumlah pertumbuhan produk reksadana secara umum yang hanya 13,57% maupun jika dibandingkan terhadap pertumbuhan produk reksadana konvensional yang hanya 13,03%. Sehingga dapat dikatakan jika produk reksadana syariah saat ini mempunyai pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan reksadana konvensional. Perkembangan beberapa produk syariah di pasar modal Indonesia, khususnya reksadana syariah dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan stabil. Namun, pengembangan reksadana syariah tersebut juga mengalami beberapa kendala dalam pengembangannya. Menurut Sudarsono, kendala pengembangan reksadana syariah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, reksadana relatif dikenal hanya pada kalangan tertentu. Yang kedua, adanya sistem dualisme dalam pasar modal yang menawarkan berinvestasi melalui reksadana konvensional dan reksadana syariah. Dan yang ketiga, meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan reksadana syariah perlu bantuan dari pengusaha dan lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk sinergi bagi meningkatkan perkembangan reksadana di berbagai sektor ekonomi dan memperkenalkan ekonomi syariah di internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.